Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada pembelajaran kali ini kita kembali belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Dengan muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Perhatikan ya dan catatlah hal-hal penting dalam video pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai apa itu tari tunggal. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri, penari putra dan penari putra, serta penari putri dan putra. Berikut adalah contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama, tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Tari piring pada awalnya dipentaskan pada saat panen, sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Saat ini, tari piring dipentaskan pada berbagai acara, seperti pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri. Yang kedua, tari payung dari Sumatera Barat. Tari payung melambangkan pergaulan para remaja. Tari payung ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Penari laki-laki menari dengan properti payung, sedangkan penari perempuan menari dengan properti selendang. Keempat, ada tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan berdasarkan gerak dalam tari Melayu. Yang keempat, ada tari zapin, berasal dari Riau. Tari zapin pada awalnya merupakan tari hiburan untuk kalangan raja-raja di istana. Dalam tari zapin, ekspresi peradaban Islam terlihat sangat kuat. Tari zapin ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Selanjutnya, yang kelima, tari ketuk tilu, berasal dari Jawa Barat. Tari ketuk tilu merupakan tari pergaulan sekaligus hiburan. Biasanya, tari ketuk tilu dipentaskan pada acara pesta perkawinan atau hiburan penutup kegiatan. Tari ketuk tilu ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi kelabuhan 3 bonang yang menjadi iringannya. Yang keenam, tari bambangan cakil dari Jawa Tengah. Tari bambangan cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Tari bambangan cakil ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Gerakan tarian menggambarkan karakter kesatria yang bersifat lemah lembut dan karakter raksasa yang kasar, sombong, dan beringas. Contoh tarian daerah yang ketujuh yaitu tari golek menak, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan dipentaskan pertama kali sekitar tahun 1941. Tari golek menak juga dikenal dengan tari beksa golek menak atau beksan menak. Tari golek menak ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Yang kedelapan, tari gendrung dari Jawa Timur. Tari gendrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap panen. Tari gandrung menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi. Tari gandrung ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki sebagai pajah. Contoh tari daerah ke-9 adalah tari Janger dari Bali. Tari Janger mengangkat kisah Arjuna Wiwahana dan Sunda Upasada. Tari Janger dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan putra dan putri. 5 penari laki-laki disebut kecak dan 5 penari perempuan disebut Janger. Mereka menari sambil menyanyikan lagu Janger secara bersahut-sahutan. 10. Tari Legong dari Bali. Tari Legong menggambarkan sebuah cerita lasem yang bersumber dari cerita Panji. Tari legong ditarikan secara berpasangan putra dan putri. Penari legong selalu membawa kipas sebagai propertinya. Di dalam sebuah tarian memiliki unsur-unsur tari.
Apa itu unsur-unsur tari? Unsur tari merupakan kesatuan yang saling mendukung sehingga menciptakan sajian tari yang indah dan harmonis. Unsur-unsur tari menjadi ciri khas suatu tari sehingga dapat dibedakan dari tari lainnya. Terdapat 6 unsur-unsur tari dalam sebuah tarian. Mari kita bahas apa saja unsur-unsur tarian tersebut ya. Yang pertama, gerak. Gerak tari merupakan gerak rangkaian gerakan indah anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, namun tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat pertunjukan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton memahami makna tari. Busana dapat menunjukkan ciri, peran, atau tokoh yang ditarikan oleh penari. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Unsur-unsur tari yang ketiga yaitu tata rias. Tata rias adalah seni penggunaan alat-alat rias untuk mengangkat cerita dan membedakan karakter tari. Alat-alat rias yang digunakan misalnya bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah adalah untuk mengubah penampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana tari. Iringan tari biasa dapat berupa permainan alat musik modern maupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh seperti tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Unsur tari yang kelima yaitu properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, pipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, dan tameng. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada 2, yaitu pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sementara itu, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, taman, halaman rumah, atau halaman sekolah. Sekarang, coba perhatikan video tari berikut ya. Ini adalah video tari Serambang 12. Silahkan diperhatikan dulu ya.
Nah, tadi kalian sudah melihat tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 memiliki unsur-unsur. Antara lain, yang pertama gerak. Gerak dalam tari serampang 12 beragam dan dilakukan dengan cepat. Terdapat gerakan melompat, berputar, berjalan kecil, dan memainkan sapu tangan. Yang kedua, tata busana. Penari laki-laki memakai kemeja lengan panjang, celana panjang, peci, dan kain yang dikenakan di pinggang hingga paha. Sedangkan penari perempuan memakai kemeja lengan panjang, bawahan kain panjang, hiasan kepala, hiasan penutup dada, dan kain yang dikenakan di pinggang. Yang ketiga, iringan tari. Iringan tari yang digunakan adalah rekaman alat musik tradisional Melayu. Yang keempat, properti tari. Properti tari yang digunakan oleh penari adalah sapu tangan. Dan terakhir, kelima, tempat pertunjukan tari. Tempat pertunjukan tari adalah di panggung pentas terbuka. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian catat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.